Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali saya Bella bisa kembali hadir dalam program Success Talk untuk membagikan sharing-sharing yang inspiratif, inovatif, dan memberikan pandangan yang baru untuk para penonton dari bintang-bintang tamu yang luar biasa. Sebelum itu saya ingatkan untuk subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia, tekan tombol merahnya, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari channel kami. Akhir tahun 2021 semakin dekat dan tahun 2022 sudah di ambang pintu. Beberapa waktu terakhir ini sedang marak-maraknya tuntutan kenaikan UMK di tahun 2022 sebesar 7 hingga 10%. Dan hal ini tentu saja membuat pemerintah dan juga para pengusaha pusing tujuh keliling. Kali ini kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan kebijakan kenaikan UMK setiap tahunnya, khususnya di tahun 2022. Yang tentunya akan menimbulkan perdebatan dari banyak pihak. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan praktisi SDM di industri garment dari PT Multi Garment Jaya, aktif sebagai Ketua Perhimpunan Manajemen SDM di Jawa Barat, dan tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota Bandung. Mari kita sapa Bapak Dadang Budiaji. Oke, baik, selamat sore Pak Dadang. Selamat sore. Iya, apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah, baik. Iya, kalau di Total Quality apa kabar? Sukses ya Pak ya? Sukses. Pakemnya begitu ya. Iya, udah lama banget ini ya nggak bincang-bincang ini sama Pak Dadang. Nah, baik Pak Dadang, ini kan akhir-akhir ini kan kita banyak mendapatkan wacana ya Pak Dadang ya tentang kenaikan UMK ini ya Pak ya. Nah, menurut Pak Dadang sendiri nih, bagaimana dengan sistem UMK di Indonesia Pak? UMK di Indonesia atau upah minimum ya. Tapi memang ada beberapa istilahnya. Saya perlu sampaikan dulu. Pertama, upah minimum biasa kita singkat UM gitu ya. Oke. Nah, itu nanti beranak pinak UM ini ya. Ada UMP, upah minimum provinsi. Kemudian ada UMK. UMK itu maknanya dua. Bisa upah minimum kota, bisa upah minimum kabupaten. Ada lagi UMSK, upah minimum sektoral kabupaten dan kota. Gitu. Jadi kalau istilah UMR semua udah nggak dipakai. Itu kan istilah dulu. UMR itu upah minimum regional, jadi jargonnya udah nggak dipakai. Sekalipun barangnya itu juga sih, gitu ya. Hanya masalah terminologi gitu ya. Terminologi katanya aja ya Pak ya, yang macam-macam ya. Nah, jadi kalau bicara upah minimum itu, saya kira di banyak negara juga fungsi dan peranannya sama itu. Jadi fungsi dan peranannya itu adalah sebagai safety net ya, social safety net. Jaring pengaman sosial gitu. Jangan sampai para pekerja itu hidupnya itu di bawah standar gitu ya. Jadi semacam proteksi lah sebenarnya, perlindungan gitu ya. Dan kalau praktik di Indonesia dan kebetulan memang regulasinya begitu, per 1 Januari itu ada ketentuan berlaku upah minimum baru ya. Yang ditetapkannya adalah sebulan sebelumnya ya. Sekarang ini lagi rame-ramenya nih. Betul Pak, lagi rame-ramenya ya, terutama 10 November ini Pak. Ya, betul ya. Ya, jadi dan memang tidak bisa dihindari ya, bahwa tiap tahun harus naik karena inflasi. Rupiah kita ini misalnya lah inflasi 10% per tahun misalnya. Terus upah kita dinaikkan 10%. Nominalnya kan naik ya. Nominalnya naik ya. Tapi daya belinya kan enggak. Iya. Sama aja gitu. Itu hanya sekedar mengkompensasi nilainya mata uang kita turun akibat dari inflasi ya. Dan inflasi kan kalau secara teori ekonomi makro itu kan terjadi kalau uang yang beredar lebih banyak daripada barang dan jasa. Jadi memang solusinya itu supaya inflasi tidak terlalu kenceng gitu ya. Maka produktivitas bangsa atau produktivitas tenaga kerjanya ya harus naik.
jadi produk domestik brutonya. Jadi artinya ya harus produktif lah, outputnya harus lebih banyak gitu. Jadi jangan sampai jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat itu dikalahkan oleh jumlah uang yang beredar kan gitu. Ya. Nah, ya, tapi itu kajian ekonomi makro lah itu Mbak ya. Tapi intinya kalau pertanyaannya bagaimana sistemnya adalah bahwa itu berperan sebagai safety net, ditetapkan setiap tahun, berlaku per 1 Januari ya. Dan dasar daripada penetapannya memang kalau lihat secara historis ya, itu memang dinamis, berkembang gitu ya. Dari dulu itu parameter yang dipakai adalah KFM ya. Mungkin pernah dengar istilah KFM ya. KFM itu kebutuhan fisik minimum. Komponennya sekian puluh gitu ya. Tapi kemudian meningkat lagi gitu ya. Setelah KFM menjadi KHM, kebutuhan hidup minimum, nambah lagi itemnya gitu ya, naik lagi. Setelah KHM yang terakhir kita pakai konsep KHL, kebutuhan hidup layak gitu. Nambah lagi ya. Jadi di sini tuh ada dua, kebutuhan hidup layak itu ditambah jadi faktor seperti pendidikan, hiburan ya. Sampai pulsa telepon juga dihitung, kebutuhan per bulan berapa. Iya, biaya ke salon berapa dihitung. Saya dengar ada biaya travelingnya juga Pak bahkan Pak. Oh iya, itu kan di biaya apa ya, rekreasi ya. Rekreasi betul. Rekreasi ada. Jadi makin banyak yang dimasukkan sebagai faktor yang harus dihitung, maka ya pasti angkanya lebih besar. Ditambah lagi dengan inflasi kan begitu. Ya. Jadi, maka memang upah minimum itu jadi isu penting, isu sentral di Indonesia itu. Pertama dari sisi tenaga kerja tentu pengen selalu meningkat gitu ya, karena kebutuhan dan gaya hidup. Nah, kebutuhan dan gaya hidup juga berubah. Tapi dari sisi perusahaan juga kan, terutama yang memang perusahaan menengah kecil itu, apalagi yang padat karya, itu cukup berat gitu ya kalau nilai kenaikannya itu tidak ramah gitu ya, tidak bisnis friendly gitu. Nah, ini makanya Pak, saya sekalian mau menyambung juga ya, karena selama ini kan memang UMK ini kan selalu ada peningkatan ya Pak ya, setiap tahun sebesar 7-10% Pak kenaikannya, seperti itu. Nah, padahal mengingat kenaikan biaya UMK ini sebesar 7-10%, belum tentu loh Pak ada pertumbuhan profit di perusahaan itu mengalami peningkatan 7-10% setiap tahunnya, seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak ini seperti apa Pak ketidakseimbangan ini Pak? Ya, kenaikan biaya sebesar itu kan sebenarnya ada multiplier effect. Sebutlah sebagai contoh, misalnya upah minimum kita naik 7% misalnya ya. Tapi kan itu tidak hanya muncul di dalam upah pokok atau tunjangan gitu ya. Itu akan berdampak kepada komponen upah yang lain. Misalnya tarif upah lemburnya pasti naik juga dong, 7%. Kemudian premi BPJS naik juga, gitu kan, sebesar itu. THR naik juga, pesangon naik juga. Jadi kalau upah minimum naik itu, yang naiknya bukan cuma upah, tapi kemana-mana naiknya. Komponen gitu. Lainnya ikut juga. Betul, ya, terbawa Pak, ya. gitu, karena itu konstanta gitu kan. Jadi multiplier efeknya. Ke THR pun naik ya, karena kalau gaji naik ya THR naik, upah lembur naik, premi BPJS naik, gitu kan. Nah, jadi itu dampaknya bisa cukup besar ke perusahaan, ya. Dan ya sering memang dikatakan baik oleh birokrat maupun kaum pekerja itu bahwa harus naik upah supaya meningkat produktivitas. Ya. Itu tuh saya belum melihat buktinya gitu. Kalau misalnya ini, kita naikin upah 10%, terus ujuk-ujuk produktivitas naik, enggak. Ya, jadi kami di perusahaan itu kalau ingin meningkatkan produktivitas ya mesti mikir sendiri caranya gimana. Ya, melakukan improvement gitu, rekayasa proses dan sebagainya. Baru bisa, karena kenaikan itu harus dikompensasi kan. Betul, dengan Pak. Gimana caranya ya, artinya kan kalau biaya naik gitu ya,
maka ya produktivitas pun harus naik Mm-mm. supaya daya saing kita tetap terjaga. Gitu. Betul Pak, betul. Kalau enggak kan nanti produk kita dinilainya kok mahal. Ya mahal karena ongkos tenaga kerja naik, mau nggak mau naik, harga jual naik. Dan sebenarnya kan ujung-ujungnya semua kenaikan biaya itu akan dibebankan kepada customer kan. Betul. Pada akhir ujungnya itu. Mm-mm. Dan kalau kita bicara persaingan bisnis dan industri antar negara, gitu kan, kalau kita nggak punya satu cara, gitu, bagaimana mengendalikan ini semua, maka membuat negara kita ini kalah bersaing. Gitu ya. Dan bukti-buktinya sudah terjadi. Kebetulan saya kan ada di industri padat karya. Kami bikin pakaian berbagai jenis. Kami tuh dulu eksportir terkemuka kami. Ya. Malah dapat award sampai berapa kali gitu ya, di tingkat nasional. Tapi pada saat kita head to head ya berhadapan dengan produk-produk Cina gitu ya, mereka ternyata bisa lebih kompetitif biaya. Ya, mereka lebih produktif ya. Jadi kami dan mungkin banyak perusahaan sejenis saya kira kalah bersaing dari sisi harga gitu. Dalam kurung harga itu apa? Ongkos ya. Iya. Ongkosnya. Ya yang saya tahu juga seperti RRC gitu. Jam kerjanya seminggu 48 jam. Kita 40. Jadi dengan tanpa melihat tingkat produktivitas pun sebenarnya mereka kerja 20% lebih lama dari kita. Ya, mereka kerja 48 jam seminggu, kita 40 jam. Ya, masih mau ditambah lagi dengan hari libur yang baru gitu ya. Iya, belum cuti-cutinya ya Pak ya. Betul, ampun deh gitu ya. Jadi kalau mentalitas udah kayak negara maju gitu ya, tapi kita ini sebenarnya belum memiliki karakteristik sebuah negara maju gitu ya. Kita tuh masih harus kerja keras gitu. Jadi ya tentu ini bukan nggak boleh naik. Ya. Saya kira kan perbaikan kesejahteraan itu pengusaha juga pengen kok karyawannya sejahtera. Iya, ya. Betul. Karena gini mikirnya kan, nggak mungkin tuh karyawan bekerja baik kalau perutnya lapar. Betul nggak? Betul Pak. Maka harus dipenuhi kebutuhannya ya secara layak, secara patut. Gitu. Tapi itu semua kan pasti harus dikompensasi dengan produktivitas yang memadai. Iya. Prinsipnya itu aja sih sebenarnya. Iya, jadi seharusnya ada keseimbangan ya Pak ya antara biaya kenaikan setiap tahun mungkin yang dibebankan ke perusahaan, tapi juga harus ada output yang seimbang seperti itu ya Pak ya sebaiknya ya. Betul. Oke. Ini sebagai contoh kasus aja begini, kadang-kadang ya kenaikan biaya yang tidak terkendali itu akan menggerogoti daya saing, gitu ya. Dan tentunya menggerogoti profitabilitas. Ya. Boleh tanya deh teman-teman yang ada di industri sejenis, terutama padat karya. Gitu. 20-30 tahun yang lalu, ya, kita mau nambah orang itu istilahnya mah apa ya, easy going ya, cincai. Ya. Iya. So butuh tambah orang berapa? Gitu ya. Karena waktu itu 20-30 tahun yang lalu, ya, industri padat karya seperti aparel atau tekstil pada umumnya, itu profitabilitasnya masih tinggi. Jadi ya boleh dibilang masih untung gede lah gitu. Iya. Sekalipun karyawan banyak, bisa puluhan ribu orang, ya masih ketutup. Nah makin hari karena ongkos tenaga kerja meningkat, belum lagi banyak regulasi-regulasi yang menambah beban gitu ya. Iya. Akhirnya membuat kita itu profitabilitas makin hari makin turun gitu ya. Sehingga perusahaan-perusahaan harus mengencangkan ikat pinggang untuk bisa bertahan. Betul Pak. Beberapa udah hands up. Contohnya apa hands up itu? Relokasi industri. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan memindahkan pabriknya ke wilayah dengan upah yang lebih rendah. Betul. Karena dihitung-hitung pun nggak ada solusi gitu, mau kalkulator merek apapun yang dipakai sama aja hasilnya gitu ya. Tetap nggak bisa bertahan. Betul. Mau nggak mau pindah pabrik, dan sebenarnya itu bukan perkara gampang pindahin pabrik gitu ya, tapi terpaksa dilakukan. Ya.
Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Dadang sendiri, sebenarnya kebijakan UMK ini apakah tepat Pak untuk perkembangan dan kemajuan perindustrian di Indonesia? Karena kalau yang saya amati ya justru di Asia Tenggara saja bahkan udah banyak ya Pak ya yang mungkin memindahkan lokasinya ya Pak ya keluar dari negara kita juga seperti itu. Salah satunya ya karena komponen kenaikan UMK ini yang mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya Pak, seperti itu. Betul. Memang problemnya kita tuh produktivitasnya masih rendah ya. Masih mungkin di Asia Tenggara aja kita tidak termasuk yang baik gitu ya. Malah mungkin masih di bawah Vietnam, Malaysia, Vietnam, apalagi Singapura itu ranking 2 ya di dunia produktivitasnya. Iya. Ya, tetangga paling dekat itu ya. Jadi ya sebenarnya itu tuh gini loh, kenaikan upah minimum itu bisa bermata dua gitu. Untungkan, memberi maslahat gitu. Bisa juga membawa mudarat gitu. Bisa membawa mudarat ya, atau hal yang tidak baik ya. Kalau kenaikannya itu reasonable dan bisa terkompensasi gitu, ya, dengan peningkatan produktivitas, itu dampaknya baik gitu. Sangat baik. Tapi kalau sudah mulai over ya, sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang tidak mampu, yang terjadi apa itu tadi, ada yang ganti bisnis, ganti produk, ataupun pindah lokasi gitu. Ya. Maka dulu itu ya bos-bos kami ya, khususnya di Bandung, tapi mungkin samalah dimanapun juga, kalau ditanya jumlah karyawan berapa, kalau karyawannya banyak bangga ngomong, wah karyawan saya 20.000, 10.000, bangga gitu, dan merasa nggak ada beban. Sekarang kalau ditanya karyawan masih 10.000, 20.000 itu sambil tersenyum kecut gitu ya. Kenapa? Ya karyawan banyak itu, waduh nggak kepikir ya gimana ini ya kita bisa survive ya dengan kenaikan upah yang pernah menjadi bola liar gitu ya, dalam kurun 2004 sampai 2015 itu uncontrollable anomali gitu ya. Dan itulah yang kemudian terjadi kan, banyak relokasi industri gitu ya. Jadi intinya gini, harus dijaga ya, bahwa itu reasonable ya. Jangan anomali dan harus objektif gitu ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup di suatu daerah gitu, ya. Gitu Pak. Baik Pak. Begini Pak Dadang, ini kan yang saya agak penasaran ini ya, akhir-akhir ini kan muncul banyak wacana-wacana, tuntutan-tuntutan ya Pak ya untuk adanya peningkatan UMK khususnya di tahun 2022 Pak yang sebentar lagi akan kita masukin. Nah, kalau menurut Pak Dadang sendiri bagaimana Pak terkait wacana kenaikan UMK di tahun 2022? Apakah Bapak setuju dengan kenaikan UMK di tahun 2022? Untuk daerah-daerah yang memang tertinggal, setuju ya. Tapi kalau yang sudah tinggi, mungkin harus ya mungkin jangan dulu naik ya, karena sudah tinggi. Ya, saya ambil contoh mungkin yang masih pada rendah tuh. Kalau di Jawa Barat itulah daerah-daerah Jawa Barat bagian selatan, masih ada yang cuma berapa 2 juta gitu ya. Sementara di Kerawang, Pantai Utara bisa udah mendekati angka 5 juta. Itu kan terjadi gapnya terlalu jauh ya Pak ya. Gapnya betul ya. Memang betul mungkin di Pulau Jawa bagian selatan itu biaya hidup lebih rendah. Tapi memang banyak sekali yang memang tertinggal sebenarnya. Sementara di daerah tertentu di Jawa Barat atau di Pulau Jawa sebelah utara itu ada banyak yang anomali gitu. Banyak yang anomali itu karena dulu ya sebenarnya ada salah kaprah di lapangan gitu, bahwa regulasinya nggak benar-benar diikuti gitu, tapi masih ada kepentingan yang di luar itu, misalnya kepentingan politis, misalnya dalam rangka pilkada gitu ya. Jadi kan pekerja itu kan kalau diiming-imingi upah minimum naiknya gede asal pilih saya itu ya jadi kacau gitu kalau sudah kayak gitu kan gitu ya. Jadi nggak objektif lagi gitu. Jadi kalau saya setuju apabila itu fungsinya kembali ke safety net
Oke. ke social safety net, jaring pengaman sosial gitu ya. Baik, Pak. Jangan kemudian nanti juga orang yang demo itu disindir, oh katanya demo minta naik itu buat apa? Buat beli motor Ninja gitu kan. Ya jadi jangan nanti disindir kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau mau sejahtera itu kan sebenarnya kita bisa ngembangin diri ya. Supaya karir kita meningkat, sehingga kita juga layak untuk dibayar lebih tinggi daripada yang sekarang. Gitu. Oke, Dan satu lagi Mbak Bella ya, bahwa kita ada aturan baru sekarang. Oh jadi iya. mekanismenya berbeda karena kita sekarang sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian peraturan pemerintahnya udah muncul yang mengatur tentang upah minimum itu, yaitu peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Jadi sekarang itu justru yang lebih banyak peran itu adalah data-data dan informasi dari Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi kita terima aja informasi dari Badan Pusat Statistik, tinggal kita olah sesuai formula ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin negosiasi pun tidak begitu diperlukan di Dewan Pengupahan itu. Paling hanya sama-sama berhitung gitu ya, dari angka yang Anda pakai rumus, kemudian keluarlah angkanya berapa gitu, dan ada syaratnya untuk naik itu ya. Jadi ada itu di ketentuannya, dan kemarin udah terbit itu surat edaran dari menterinya, ditujukan kepada seluruh gubernur se-Indonesia mengenai guidance-nya sudah terbit gitu, ya. Jadi tahun sekarang itu adalah mulai digunakannya tata cara kenaikan upah minimum dengan cara baru sesuai regulasi baru gitu. Beda dengan tahun sebelumnya gitu, ya. Itu dia tadi sharing-sharing dari Pak Dadang. Jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut kembali di part yang selanjutnya. Tetap stay tune di Success Talk Total Quality Indonesia. Kemudian ini ada wacana peningkatan UMK di tahun 2022. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Pak oleh para pengusaha ini Pak?